Pernikahan itu bukan harus, melainkan perlu. Perlunya ya bagi yang membutuhkan saja. Halo teman baca semua, kembali lagi bersama aku Murni, hanya di Biblia Story, berliterasi dengan hati. Di video kali ini kita akan membahas sebuah buku yang mungkin akan menghasut kamu untuk tidak menikah. Si Parasit Lajang karya Ayu Utami. Penasaran dengan ulasan lengkapnya? Yuk ikutin terus video ini. Biblia Story, berliterasi dengan hati. Ayu Utami ini adalah seorang penulis tanah air yang menjuluki dirinya sebagai monyet sirkus akibat terlalu seringnya ia berkelana keliling dunia untuk memperkenalkan karya-karyanya. Tak tanggung-tanggung, beliau sudah menyabet banyak sekali penghargaan di bidang sastra, baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan, karya pertamanya yang berjudul Saman sudah diterjemahkan ke dalam 8 bahasa loh. Keren ya penulis yang satu ini. Istilah parasit lajang ini diambil dari istilah kaum feminis Jepang sebagai julukan kepada orang-orang yang masih single tetapi hidupnya masih numpang sama orang tua. Ngeri ya. Kasarnya sih seperti ini, udah jomblo, numpang, hidup lagi. Tapi santuy, ini hanyalah guyonan belaka agar teman baca di rumah bisa enjoy mengikuti video ini. Artinya tidak tegang-tegang amat. Nah, buku Parasit Lajang ini adalah kisah nyata tentang cinta, kebebasan, dan juga hubungan antara laki-laki dan perempuan. Berisi tentang cercahan pemikiran penulis dan juga kehidupan sehari-hari si tokoh utama yang bernama A yang memilih untuk tidak menikah di akhir usia 20-an. Si tokoh utama ini digambarkan sebagai seorang wanita urban atau wanita perkotaan yang memutuskan untuk tetap single meskipun usianya sudah tergolong cukup matang. Ngomong-ngomong soal tokoh, sebenarnya ada banyak sekali tokoh yang digambarkan dalam buku ini. Tetapi yang membekas di kepala Murni hanya beberapa saja yang menjadi tokoh sentral. Di antaranya ada si Sahal yang digambarkan sebagai teman kerja si A yang pada akhir kisah ditinggal nikah oleh kekasihnya. Kemudian ada si Gofur dan juga Mingdo yang digambarkan sebagai teman minum bir si A yang pada akhirnya memilih untuk pindah ke Amerika kemudian menjalankan kehidupan masing-masing. Si Mingdo memilih untuk menikah diam-diam bersama dengan kekasihnya, sementara si Gofur memilih untuk hidup bersama dengan kekasihnya tanpa ikatan pernikahan, meskipun si kekasihnya ini sudah melahirkan buah hatinya. Sebuah kehidupan yang sangat bebas ya, dan tentu saja tidak cocok untuk kehidupan kita di Indonesia yang menganut adat ketimuran. Tapi memang membaca buku ini butuh pemikiran yang terbuka atau open-minded. Kalau tidak, bisa-bisa teman baca di rumah akan menghujat mati-matian si penulis atau bahkan menutup atau melempar buku ini sebelum sampai ke bab atau halaman terakhir buku. Ketika membaca buku ini, kita akan disambut oleh 10 tambah 1 alasan untuk tidak menikah. Beberapa yang sempat Murni ingat diantaranya adalah yang pertama, penulis menganggap bahwa pernikahan itu adalah salah satu bentuk usaha untuk melanggengkan dominasi kaum pria terhadap kaum wanita. Hal ini bisa dilihat dari undang-undang pernikahan. Kalaupun ada suami yang mengizinkan istrinya untuk bekerja, tapi tetap saja si suami menuntut adanya peran ganda pihak istri. Artinya si istri boleh saja bekerja, tapi tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya untuk mengurus keluarga dan juga rumah tangga.
Yang kedua, si penulis tidak sepakat dengan idealisasi kehidupan pernikahan yang sejak zaman kita kecil dulu hingga sekarang selalu digambarkan sebagai ending yang selalu indah atau identik dengan kebahagiaan. Padahal belum tentu. Yang namanya hidup dengan orang lain tentu pada suatu waktu akan terjadi konflik-konflik, baik itu konflik kecil maupun konflik besar yang tentu saja akan menguras emosi, pikiran, dan tenaga kita. Selanjutnya, si tokoh utama ini sebenarnya memiliki trauma terhadap sindrom perawan tua, di mana di Indonesia orang-orang yang sudah masuk kategori memiliki usia yang matang tetapi belum juga menikah itu senantiasa dihujat, dianggap sebagai wanita yang tidak laku. Tentu ini memberikan dampak psikologis tersendiri bagi si perempuan itu. Makanya si penulis tidak sepakat atau pada akhirnya memilih untuk tidak menikah. Terakhir yang Murni ingat bahwa si penulis menganggap pernikahan itu sebagai sebuah hak. Yang namanya hak tentu saja boleh dituntut, boleh juga tidak, tergantung dari kebutuhan masing-masing orang. Yang Murni suka dari buku ini adalah si penulis mampu menjabarkan kisah-kisah kecil di dalam buku ini secara logis, terbuka, dan juga realistis. Selain itu, penulis juga mampu menyajikan kisah-kisah sederhana menjadi luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi-informasi bermanfaat terkait dengan sejarah, kapitalisme, feminisme, dan tentu saja tentang kebebasan dan cinta. Yang namanya sebuah karya tentu saja tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Tadi Murni sudah menyebutkan kelebihan atau hal yang Murni suka dari buku ini. Sekarang Murni akan menjabarkan hal yang Murni kurang suka. Yang pertama, dari segi bahasa yang digunakan. Menurut Murni terlalu vulgar dan terkesan tanpa saringan. Tentu saja hal ini akan berbahaya bagi teman baca di rumah atau pembaca-pembaca yang pemikirannya masih tertutup atau masih tergolong close-minded. Terlebih di dalam buku ini banyak sekali dibahas tentang seksualitas. Hal kedua yang Murni kurang suka dari buku ini adalah rasa ingin tahu Murni terpuaskan di bagian awal buku. Maksudnya seperti ini teman baca semua, ketika kita berjalan ke toko buku, kemudian melihat buku yang terpajang, setelah itu membaca judulnya, tentu ada beberapa pertanyaan yang akan muncul di kepala kita. Khusus untuk buku ini, ada 2 pertanyaan besar yang menjadi pertimbangan Murni sehingga akhirnya memilih untuk membeli buku ini. Yang pertama, apa itu parasit lajang? Kemudian yang kedua, kenapa si tokoh utama memilih untuk tidak menikah? Jadi Murni punya ekspektasi yang cukup tinggi terhadap buku ini. Tapi seperti yang Murni jelaskan tadi, ternyata jawaban dari semua pertanyaan Murni itu Murni temukan di awal bab. Sehingga untuk menyelesaikannya sampai ke akhir halaman itu membutuhkan kesabaran ekstra, bahkan Murni sampai ketiduran. Nah itu sih menurut Murni. Gimana menurut teman baca semua? Buku ini menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Baik, mungkin segitu dulu video untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman baca semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Biblio Story untuk terus mensupport channel ini. Jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar virus-virus literasi semakin tersebar luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!